Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu bersama saya masih dipelihara sampai pada malam hari ini sebelum kita menjelang tidur. Senin malam hari tanggal 24 Maret 2025. Ingat Bapak Ibu yang sadar, berarti Bapak, Saudara dan saya masih dicinta sama Tuhan. Bapak Ibu masih dicinta, disayang, dipelihara sama Tuhan. Hidup ini karena anugerah. Hidup karena kebaikan kasih karunia Tuhan. Hidup karena kepercayaan Tuhan Yesus yang masih percaya kepada kita dengan tujuan ilahi, supaya makin hari kita makin dewasa di dalam Dia. Makin hari kita mencinta Tuhan. Makin hari kita mengerti akan rencana Tuhan. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Kasih Tuhan yang mulia selalu mendorong kita untuk selalu kita berjalan melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Tutu saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan buku pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 148. Namanya terukir dalam hatiku. Tidak ada nama lain dalam hati saya dan Bapak Ibu selain nama Yesus yang kita cintai. Karena atas rahmat dan anugerah Tuhan kita membaca pada malam hari ini berurutan. Sekarang Ibrani pasal 10. Kemarin Ibrani pasal 9 sudah selesai. Sekarang pasal 10. Terus kita melangkah ke depan. Mata kita tertuju kepada Yesus. Kita bukan melangkah mundur, melangkah maju di dalam Dia. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita membaca Ibrani pasal 10 ayat 1-18. Pengorbanan Yesus yang sempurna untuk selamatkan kita manusia yang berdosa ini. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang indah, amin, haleluya, namanya terukir di hatiku. Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamatku, amin, haleluya, namanya Tuhan dan Guruku, haleluya, lebih indah dari semuanya, lebih indah terindah, haleluya, nama Yesus beri damai kekal, lebih indah dari harta, amin, haleluya, namanya Yesus terukir di hatiku, haleluya, namanya Yesus yang maha sempurna, amin, haleluya, namanya terukir di hatiku sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan dan Rajaku, amin, haleluya. Jika iblis datang menggoda daku, nama Yesus beri kemenangan, amin, haleluya. Nama Yesus selalu ada di dalam hatiku. Ku selalu bersandar pada Yesus penebusku, amin, haleluya. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang sangat mulia. Engkau mulia, sempurna Bapa, namanya terukir di hatiku, haleluya. Dia juru selamat melepaskan semua dosaku, amin, haleluya. Nama dari Yesus Tuhanku, haleluya. Lepaskan dari ikatan dosa gelap, amin, haleluya. Yesus sudah sembuhkan sakit dan dosaku. Dialah satu-satunya juru selamatku. Ya segala macam dia hatiku telah
terus ukir Engkau Bapa Yesus. Hadir malam hari ini, Engkau lawan kami Bapa. Kami anak-anakmu selalu berharap cinta Yesus terukir di hatiku. Engkau Rajaku, Engkau Bapakku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia dari segala-galanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan dunia semuanya itu dan menganggapnya semuanya sampah, supaya kau memperoleh Kristus Yesus terindah dari segalanya. Engkau satu-satunya Tuhanku, hanya Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Amin, haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku. Yesus Juru Selamatku dan Rajaku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku. Amin. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup Bapak Ibu bersama saya sampai hari ini, ingat, itu karena anugerah Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Tapi kita tidak boleh mempermainkan kasih karunia Tuhan. Selagi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, mari kita mencintai Yesus. Kita mau sungguh-sungguh, karena dunia semua akan lenyap. Umur kita segera berlalu, saudara. Dunia akan berlalu. Usia kita makin bertambah, bukan makin muda, tapi kita usia makin tua. Oleh itu mari kita makin dewasa, makin kita tua di dalam kerohanian kita, makin kita lebih dalam dengan Yesus. Jangan ikuti gaya dunia, tapi ikutin pola surgawi. Ikuti firman Tuhan, ikuti figur yang sempurna, nama Yesus yang terukir dalam hati kita. Yesus menjadi pribadi yang agung, mulia, Raja, Juru Selamat kita. Firman Tuhan katakan tadi, suratan Rasul Paulus di Filipi pasal 3, 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Berarti Yesus di atas segala-galanya. Bahkan Rasul Paulus katakan semuanya dianggap sampah karena Kristus. Biar kita mau belajar makin hari, makin cinta Tuhan, makin dewasa, supaya kita tidak ikut di dalam kedagingan dunia ini. Sudahlah hidup sederhana, saudara. Ya, kita tidak usah neko-neko. Jangan ambisi cari dunia-dunia, tapi ambisi cari Yesus. Itu penting. Ambisi cari perkara yang kekal.
Cari perkara surgawi, bukan cari dunia, dunia, dunia. Dunia bukan juru selamat kita. Manusia bukan juru selamat kita. Jangan mencari nama terkenal, tapi cari nama kita dikenal oleh Yesus. Supaya nama kita terdaftar di dalam kehidupan surga. Saudara, nama terkenal hanya di dunia. Ya, cuma di dunia saja. Kalau dunia hancur, selesai, saudara. Tapi kalau nama tertulis dalam kerajaan surga, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu menjadi kerinduan kita. Karena nanti kalau kita bersama Yesus, Bapak Ibu, itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Tidak dibatasi oleh umur 100 tahun, 1000 tahun, 1 juta tahun. Tidak. Lebih dari 1 triliun, tak terbatas. Waduh, saya itu nggak bisa bayangkan definisi hidup selama-lamanya. Dalam dunia ini, ya, sementara kita dunia paling tua 100 tahun. Ya, jadi nggak ada lagi umur paling tua mesti salah di dalam kitab Kejadian, hanya 969 tahun 100, nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi. Adam aja meninggal 930 tahun. Ya, Musa 120 tahun. Makin kecil, Saudara. Kata firman Tuhan paling 70 sampai 80 tahun. Itu pun sudah banyak sengsara, Saudara. Saya aja umur 69 sudah tidak bisa sehat seperti dulu. Ya, kuat-kuat masih muda. Tapi puji Tuhan saya bisa sehat. Bulan Mei atas kemurahan Tuhan saya berangkat ke Israel untuk ke-63 kalinya. 63 kali saya ke Israel. Nanti di bulan Mei saya berangkat lagi bersama Efratur. Itu karena kemurahan Tuhan. Bersama jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa untuk saya berikan pengajaran firman Tuhan. Supaya lebih hari kita melangkah hidup di dalam firman Tuhan. Jangan melangkah murgaya dunia, tinggalkan pola-pola dunia. Ya, itu nggak ada di dalam kerajaan surga, Saudara. Nanti yang ada ciptaan yang baru dalam Kristus. Menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus kalau hidupnya standar firman Tuhan. Bukan standar dunia ini, tapi standar firman. Hidup kita harus standarnya di Kristus. Ya, kalau hidup standar Kristus, selamat kita. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan kembali. Puji Tuhan, Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 18. Lalu saya cinta Yesus. Saya menangis tadi, saya cinta Yesus. Makanya saya tidak mau ada celah. Saya berikan firman Tuhan pagi malam. Sungguh Bapak Ibu mendengarkan sama Bapak Ibu bersama sekalian saudara-saudara kita. Mari dulur-dulur semua Kristus. Ayo, kalau saya cinta Yesus, Bapak Ibu sama-sama kita mau cinta Yesus. Bapak kita Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah. Nanti kita jumpa dengan Allah. Kita Tuhan Yesus. Berjumpa dengan Roh Kudus di sorga nanti, saudara. Haleluya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Tapi Yesus menggenapi. Mohon maaf, saudara. Umur 69 tahun saya kadang-kadang suka kesel, saudara. Karena saya menyanyi tiap hari, saudara, ya, pagi malam, belum pelayanan di gereja. Kalau di mana-mana kalau saya pelayanan suka saya selalu menyanyi. Teriak-teriak saya kalau nyanyi. Karena apa? Semangat saya melayani Tuhan, Bapak Ibu. Karena saya menyanyi, saya tujukan kepada Yesus. Bukan untuk cari kepada manusia, tidak. Tapi mendorong horizontalnya, saya vertikalnya untuk kemuliaan Tuhan. Menyenangkan hati Bapak saya. Dan secara horizontal memberikan semangat Bapak Ibu. Kalau saya semangat melayani Tuhan, mari Bapak Ibu harus semangat. Kita sama-sama semangat, ya, untuk Bapa kita di surga. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, menyempurnakan sempurna melalui Yesus Kristus, karena dia pribadi pencipta yang menggenapi hukum Taurat, ya. Jadi kata firman Tuhan, sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa, setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan adanya dosa. Ya memang, waktu Imam Harun setiap tahun masuk ke ruangan Maha Kudus, ya, untuk mengampuni segala dosa. Jadi berarti setelah diampuni, ya, mereka bisa berdosa lagi tiap tahun, kan, saudara, ya. Tapi kalau Yesus Kristus sekali, tapi kita tidak boleh mempermainkan. Baca Ibrani 10:26, saudara. Ya, saya mau baca, ya. Ibrani 10:26, demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, nah ini, ya, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran,
maka tidak ada korban untuk menghapus dosa. Jadi kalau sudah Yesus sudah mati sekali buat kita, nggak boleh sudah oh Yesus nanti mati lagi 2 kali, mati ketiga, oh nggak bisa, ngawur itu sudah ya, sesat itu ajaran. Kata firman Tuhan sekali untuk selama-lamanya, dan mari kita mau hidup seperti Yesus. Jadi ajaran saya sebagai hamba Tuhan standarnya Yesus firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menghargai akan pengorbanan Tuhan. Kita meresponi hidup di dalam firman Tuhan ya. Tetapi justru oleh korban-korban setiap tahun orang diperingatkan dosa, sebab tidak mungkin darah lembu jantan, darah domba jantan menghapus dosa. Jelas ya. Ya maka tiap tahun itu syarat dari Tuhan, tiap tahun diperingatin. Tapi kalau Yesus tidak tahu, tiap tahun sekali untuk selama-lamanya. Ya, jadi beda. Ya korban menghapus dosa Yesus itu selama-lamanya, tapi korban darah domba setahun sekali saudara. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Amin. Pengorbanan Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus di atas kayu salib, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu ku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kendaki, dan kau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Jadi saya, Bapak Ibu saat ini puji Tuhan, sudah tidak perlu lagi seperti dulu menggunakan Imam Harun, atau saudara menggunakan pendeta, ayo korban penghapus dosa lembu jantan disembelih, enggak ada lagi, tak berlaku. Ini firman Tuhan. Jadi karena Yesus sudah menjadi yang utama, sudah melakukan yang terbaik untuk mengampuni segala dosa kita, sehingga kita sekali ikut Yesus, Tuhan sudah ampuni, tapi kita mau ikut Yesus dengan setia, kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan, yang kedua bagus, menggenapi semuanya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dan oleh persembahan tubuh ini sekali untuk selama-lamanya, dan kita menjadi hidup yang berkenan sama Tuhan. Mari sekali kita mau hidup berkenan sama Tuhan selama-lamanya, nanti berjumpa dengan Yesus. Oleh itu pertahankan keselamatan, pertahankan kekudusan, kesetiaan cinta kita, ketaatan kepada firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Bapak Ibu. Kekristenan bukan teori, tapi Kristen menjadi pelaku firman Tuhan ya, untuk selama-lamanya. Selanjutnya untuk setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya, dan berulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Jadi imam yang dulu tidak bisa menghapus dosa setahun sekali, ya hanya Yesus. Tapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi perbandingan mengkonfirmasi kembali saudara ya. Zaman dulu beda dengan saat ini. Kehidupan kita dulu zaman lama, waktu Imam Harun mempersembahkan korban penghapus dosa, sifatnya sementara, bukan untuk selama-lamanya. Karena tiap tahun dilakukan. Begitu dosa lagi, masih minta diampuni lagi. Jadi seperti kayak main-main. Tapi untuk itu Yesus sekali korban menghapus dosa untuk selama-lamanya. Dan kita tidak dibawa kutuk dosa, tapi kita dibawa kasih karunia Tuhan, sehingga Bapak Ibu tidak menjadi hamba dosa, tapi hamba yang sudah dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Dan sekarang kita hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumbuhan ke. Amin. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka ia kudus. Amin. Jadi pengorbanan Tuhan untuk selama-lamanya kita hargai Bapak Ibu. Ya, nanti bulan depan kita sama-sama melaksanakan ibadah Jumat Agung, ya ibadah Paskah. Mari semua hadir. Biar Bapak Ibu makin berkobar-kobar, makin cinta Tuhan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ayat 18 yang terakhir. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Amin. Karena Yesus sudah menggenapi segala-galanya. Yesus berarti cinta kita semua. Supaya Bapak sadar, melalui pengorbanan Tuhan Yesus kita diselamatkan. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus saya bisa melaksanakan melalui YouTube pagi malam. Bapak Ibu saudara hamba-hamba Tuhan bisa melalui pekerjaan Tuhan. Itu karena kasihnya Tuhan luar biasa melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mau suatu hari kelak kita hidup bersama dengan Tuhan, surga buat selama-lamanya. Cintailah Yesus, taatlah kepada firman Tuhan,
Biar di hati kita selalu terukir nama Yesus di atas segala hal. Amin. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang indah, amin, haleluya, namanya terukir di hatiku, haleluya, lenyapkan semua dosa dan celah, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Biar kita makin hari makin cinta Yesus. Lakukan yang terbaik. Ingat, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena melalui pengorbanan Kristus untuk selama-lamanya. Sehingga kita menjadi orang kudusnya Tuhan. Sehingga suatu hari kalau Yesus datang, kita rindu, kita diangkat, rapture, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati Bapak Ibu Saudara semua, setia sampai langkah yang terakhir. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.